Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ardiana Hafiji dengan NIM triple 3723001, salah satu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Kita akan membahas penerapan deep learning, yaitu CNN dan LSTM. Di satu-satu kita akan fokus dulu ke CNN. Jadi CNN atau Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus memproses data dalam berbentuk gambar. CNN digunakan secara luas dalam computer vision, seperti pengenalan wajah, deteksi objek, dan klasifikasi gambar. Langsung aja, saya akan menjelaskan codingannya. Tentunya yang pertama itu kita harus mengimport library. Di sini ada library NumPy. Library NumPy di sini itu berfungsi untuk mengolah data angka, lalu ada TensorFlow dan Keras, yang ini TensorFlow Keras, digunakan untuk membuat model CNN. Lalu yang ini ada Thinker, itu digunakan untuk membuat GUI sederhana. Dan yang terakhir di sini ada Pillow, Image Draw, itu berguna untuk memproses hasil gambar yang digambar di kanvas nanti kepada si CNN ini, kepada si model CNN ini. Langkah pertama itu kita harus mengelola dataset dari Menis atau memasukkan datasetnya. Di sini saya memasukkannya dengan secara otomatis menggunakan TensorFlow Keras. Jadi di sini ada Xtrain dan YTrain, yang dimana Xtrain dan YTrain ini data yang melatih model atau gambar atau label angka. Lalu ada Xtest dan YTest, yaitu data yang menguji model setelah dilatih. Setelah di-load, kita harus menormalisasikan data tersebut dengan seperti ini, Xtrend dan Xtest-nya dinormalisasikan. Jadi setiap pixel pada gambar ini memiliki 0 sampai 255. 0 hitam, 255 putih. Jadi agar lebih mudah, saya membagi nilai ini jadi 0 sampai 1. Nah, ini disebut normalisasi dan membantu model belajar lebih cepat serta lebih akurat. Pertama, Extrend Reserve ini kita butuh jumlah data, tinggi, lebar, dan jumlah kanal. Nah, di sininya ini 28-nya ini adalah pixel yang saya inginkan. Nah, begitupun dengan X-test-nya hampir sama. Nah, lalu untuk satu di sini, kanal ini adalah menunjukkan warna. Bahwasannya hanya ada satu gambar atau satu warna yaitu grayscale atau hitam putih, bukan gambar yang berwarna. Setelah itu kita harus membuat arsitektur model CNN. Ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 arsitektur di sini. Pertama ada layer conv 2D. Lapisan pertama dengan 32 filter 3 kali 3 itu untuk mendeteksi pola seperti garis atau sudut pada gambar. Nah, di sini kan pixelnya 28 dan ini juga grayscale gitu satu. Lalu ada max polling 2D atau polling. Nah, di sini gunanya untuk mengecilkan ukuran gambar sambil tetap mempertahankan filter itu penting. Lalu selanjutnya ada conv 2D. Dan di sini hampir sama seperti yang tadi konvolusi, tapi di sini model belajar lebih lebih kompleks dengan 64 filter gitu. Lalu ada max polling 2D dengan yang sama tadi. Itu gunanya untuk kembali mengurangi dimensi gambar. Lalu di sini ada fungsi flatten. Di sini fungsinya itu mengubah data dari bentuk dua dimensi menjadi satu dimensi, agar bisa masuk ke lapisan berikutnya. Lalu ada dense. Dense di sini ada 128 neuron
dan activation relu. Itu maksudnya lapisan fully connected untuk mengenali pola lebih lanjut. Dan yang terakhir ada dense ini, 10 neuron, itu aktivasi untuk softmax, yaitu lapisan output dengan 10 neuron karena ada angka 10 dari 0 sampai 9. Softmax mengubah output menjadi probabilitas setiap angka. Nah, lalu di sini ada compiler, ada model compile, ada optimizer Adam. Jadi optimizer Adam ini algoritma yang membantu model belajar dengan efisien. Lalu ada loss. Digunakan karena kita melakukan klasifikasi 10 kelas, yaitu angka 0 sampai angka 9. Lalu juga di sini ada metrik akurasi untuk mengukur seberapa akurat model dalam mengenali angka. Nah, di sini ada melatih model. Jadi kita ini harus melatih model dari dataset yang kita masukkan, yaitu X-Train dan Y-Train itu dilatih dengan 5 epoch atau 5 pengulangan, 5 pelatihan. Nah, jadi setiap epoch itu berarti model belajar melalui seluruh data yang dilatih satu kali. Kalau di sini kan saya masukkan 5 epoch berarti ada 5 pengulangan. Oh, ya, saya sambil run aja ya, karena bakalan lama nanti nunggunya. Nah, data X-test dan Y-test digunakan sebagai data validasi. Nah, yang dimana gunanya untuk melihat performa model pada data baru. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, kita mengukur akurasi model menggunakan data uji, X-test dan Y-test. Nah, di sini ada tes ACC. Tes ACC adalah akurasi model dalam mengenali angka dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasilnya ditampilkan dalam persen untuk melihat seberapa baik model bekerja. Lalu di sini saya menambahkan fitur atau menambahkan GUI Tinker untuk menggambar sebuah angka pada kanvas agar bisa didemonstrasikan secara langsung gitu. Saya akan jelaskan juga GUI ini. Jadi yang pertama itu eh, ada self root di sini. Self root di sini menyimpan referensi ke jendela utama Tinker. Lalu self root title memberikan nama jendela aplikasi atau ini nih. Nanti akan muncul jendela aplikasi bernama CNN Miss. Lalu di sini saya membuat aturan kanvasnya untuk menggambar dengan lebar 280 pixel dan tinggi 280 pixel dengan background hitam gitu. Lalu di sini ada tombol prediksi. Tombol prediksi ini saya gunakan untuk ketika saya sudah selesai menggambar, itu bisa langsung dikirimkan hasil gambarnya kepada CNN ini model untuk dikelola atau diproses lebih lanjut agar bisa diketahui hasil prediksi yang saya gambar ini apa gitu. Lalu di sini ada selanjutnya tombol reset. Bersama ke tombol prediksi, cuma beda fungsi karena tombol reset ini saya gunakan untuk mereset gambar yang telah saya gambar agar saya bisa menggambarnya berkali-kali lebih dari satu. Lalu selanjutnya inisialisasi gambar, di mana inisialisasi gambar ini berfungsi untuk membuat gambar kosong berukuran 28 pixel kali 28 pixel dengan latar belakang hitam dan berformat L. L di sini itu berarti gambar dalam skala abu-abu atau grayscale gitu. Lalu ada fungsi draw event. Di sini fungsi ini memproses input dari mouse untuk menggambar angka di kanvas gitu. Jadi kanvas yang akan kita gambar ini apa? Kanvas yang akan digambar ini bisa kita kendalikan oleh mouse gitu loh. Jadi kita menggambarnya menggunakan mouse gitu. Jadi self canvas script opal ini nih, yang ini eh, itu fungsinya menggambar lingkaran kecil berwarna putih di titik yang disentuh oleh pengguna itu. Lalu ada predict digit. Nah,
Predik digit di sini fungsinya ini untuk mengambil gambar yang telah digambar oleh pengguna di kanvas yang tadi kita sediakan, lalu di resize menjadi 28 pixel kali 28 pixel dan diubah menjadi grayscale atau menjadi hitam putih gitu. Nah, terus mengkonversi gambarnya juga menjadi array atau array nampi dengan nilai 0 sampai 1. Lalu merubah bentuk array agar sesuai dengan format input model CNN. Di sini kita juga harus diubah lagi nih biar sesuai dengan input CNN yang telah kita tentukan tadi di atas, yaitu dengan tinggi 28 dan lebar 28 pixel dan satu kanal atau warna grayscale gitu. Setelah itu, fungsi ini melakukan prediksi menggunakan model CNN dan mengambil angka dengan probabilitas tertinggi gitu. Jadi ini nih memprediksi yang kita gambar ini adalah angka berapa sih dari dataset yang telah kita masukkan atau dataset menis itu sendiri. Yang terakhir di sini ada depth preset canvas gitu, yaitu yang fungsinya udah jelas untuk mereset atau untuk menghapus gambar yang telah digambar oleh si pengguna di kanvas. Jadi delete all dan dikembalikan ke ukuran kanvas yang awal. Nah, ini sudah kita ketahui nih hasilnya bahwasannya dari hasil dataset menis ini memiliki akurasi pada uji data itu 98%. Nah, lalu yang di samping kiri ini adalah kanvas. Nah, kita di sini bisa menggambar angka dari 0 sampai 9 sesuai dengan dataset menis. Lalu data CNN ini akan memprediksi angka berapa yang kita gambar gitu. Mungkin kita coba kali ya dengan membuat angka 3, lalu klik prediksi. Nah, maka CNN ini akan memprediksi bahwasannya itu adalah 3 gitu. Lalu kita bisa reset. Di sini misalkan kita 5 prediksi. Nah, berhasil ya berarti. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan CNN dengan dataset menis. Oke, lanjut yang kedua yaitu LSTM dengan dataset IMDb atau review film lah ya. Nah, jadi LSTM itu adalah long short term memory, jenis recurrent neural network yang dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient dalam pemrosesan data berurutan seperti teks, ucapan, atau data time series gitu. Ehm, Langsung aja seperti CNN yang tadi, saya akan menjelaskan codingannya. Dimulai dari library tentunya. Library-nya hampir sama, kita menggunakan TensorFlow juga, import keras juga, NumPy juga. Jadi langsung ke load dataset IMDb ya. Jadi sampai sama juga kayak CNN tadi, kita harus meload datasetnya. Yang ini LSTM ini saya menggunakan dataset IMDb yang dimana dataset IMDb ini berisi 50.000 review film dengan label biner satu positif dan nol negatif gitu ya. Lalu di sini ada numWord 10.000, artinya kita hanya mengambil 10.000 kata yang paling sering muncul untuk mengurangi kompleksitas model gitu. Berlanjut mendapatkan indeks kata dari dataset IMDb. Di sini ada word index ya kan. Word index ini berisi kamus kata dari dataset IMDb di mana setiap kata berisi nomor indeks gitu. Lalu ada reverse word index yang digunakan untuk mengubah angka kembali menjadi kata. Jadi di reverse gitu ya kan. Setelah itu ada fungsi untuk mengonversi review dalam bentuk angka kembali menjadi teks gitu. Ada fungsi decode review, input berupa review dalam bentuk angka. Lalu fungsi ini tuh akan mengganti angka dengan kata sesuai kamus, reverse word index gitu. Jadi kalau nggak ditemukan diganti dengan tanda tanya. Nah, contohnya nih, contoh review positif dan negatif yang ada dalam datasetnya nanti akan ditampilkan juga. Berlanjut lagi kita ke menampilkan jumlah total review positif dan negatifnya juga akan ditampilkan nanti dalam output. Lalu di sini ada padding sequence agar semua review memiliki panjang yang sama gitu. Nah, di sini saya atur padding sequence-nya itu di maksimal 200 kata gitu. Jadi yang katanya lebih dari 200 itu bisa dipotong untuk mengurangi kompleksitasnya. Nah, di sini selanjutnya ada bangun arsitektur juga kayak tadi gitu. Nah, tentunya di arsitektur ini dengan embedding 1000 ini
Nah, maksudnya itu mengubah angka menjadi vektor 128 dimensi untuk memahami hubungan antar kata. Lalu ada LSTM 64 ini return ke sequence. Lapisan pertama yaitu mengambil informasi dari seluruh teks. Dan lapisan yang ini nih yang kedua itu menganalisis hubungan antar kata lebih dalam. Lalu yang terakhir, lapisan terakhir ada DNC 1 itu activation sigmoid. Lapisan yang menghasilkan nilai antara 0 sampai 1 untuk menentukan positif negatif. Sama seperti CNN yang tadi, model ini pun harus dilatih gitu. Dan LSTM kali ini saya menggunakan 3 epoch dan batch size 64. Maksudnya ini 3 kali pelatihan dan memproses 64 review sekaligus untuk mempercepat pelatihan gitu. Lalu ada validation data di sini tuh maksudnya tuh mengevaluasi model dengan data uji setiap eVouch-nya gitu. Dan selanjutnya evaluasi model, fungsi ini menguji model dengan data tes gitu dan mencetak akurasi model setelah pelatihan selesai. Dan yang terakhir prediksi, contoh review gitu. Jadi di sini akan ada sampel review nih, di sini ada sampel. Lalu di tokenizer ini maksudnya itu kita mengubah teks menjadi angka menggunakan tokenizer ini gitu dan dengan maksimal 10.000 dan ada padding agar panjangnya 200 kata aja pad sequence gitu yang tadi sudah kita tentukan panjangnya 200 kata gitu. Jadi jika hasil prediksinya positif maka itu ada setengah lebih dari setengah gitu. Dan sebaliknya, jika kurang dari setengah itu maka negatif. Artinya, jika setengah komentar positif, artinya film ini bagus gitu. Kalau kurang dari setengah, artinya film ini mendapat komentar atau sentimen yang negatif gitu. Kita mungkin bisa langsung run ya. Di sini mungkin saya akan cut karena prosesnya lumayan lama. Tadi saya lupa run. Oke, ini jadi hasilnya nih. Ini kita kelihatan di sini ada contoh review positif ya dari datasetnya yang dikeluarin. Ini ada contoh review negatif. Nah, jumlah review positif ini 12.500 dan jumlah review negatif ini 12.500 gitu. Lalu dilakukan pelatihan 3 kali dan mendapatkan akurasi model sebesar 84%. Dan jadi sentimen review baru ini adalah hasilnya positif gitu. Jadi dari dataset ini kebanyakan atau prediksi itu memiliki hasil komentar atau hasil sentimen yang positif gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.